masih dikurangi. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي صل بالليل ولو كحلب الشاة. Ya Ali wa Ali sholli sholata sira bil laili ing dalem wengi. Walau kahal bisyatin lan senajan oleh sholat iku mau kaya dene ngepuh wedhus. Fal musalli mongko wong kang sholat bil laili ing dalem wektu wengi iku ahsanun nasi luwih bagus-baguse atau paling bagus-bagusnya menungso apane wajhan wajah. Sholatlah pada malam hari meskipun artinya seperti orang yang ngempuh kambing atau yang ngempuh susu ya kawan. Artinya cuma sebentar meskipun cuma 2 rakaat. Kami kita rakaat walau rakaat ini sholatlah di malam hari. Orang yang sholat malam meskipun cuma 2 rakaat itu adalah orang yang paling baik-baiknya orang, ya, paling baik-baiknya wajahnya manusia, paling baik-baiknya manusia. Apanya? Ya wajahnya. Kalau memang itu yang dimaksudkan adalah majas mursal, apanya? Ya berarti memang bisa akhlaknya, bisa pakai semuanya. Ya, meskipun yang diucapkan di sini adalah wajhan, wajahnya. Jadi cara bahasa nek diartikan kasarane, orang yang sholat malam ini orang yang paling cakepnya manusia. Itu letterlock daripada bahasa atau makalah yang ya Ali Ali idza kabbarta indal nalikane takbir sirah lissolati karena dene arep nglakoni sholati karena dene sholat fafarrij mongko benggangno sira asabi'aka ing pira-pira driji warfa' lan ngangkat sira yadaika ing tangan loro ira oleh ngangkat hadwa mangkibaika ing nganceri pundak loro ira wa idza kabbarta lan dalam nalikane takbir sira fadha' mongko nyerahno sira yaminaka ing tangan tengen ira nduk serahake ala shimalika ing atase tangan kiwa ira oleh nyerahake mau tahta surratika ing dalem ngisor-ngisore udel ira. Jadi nek takbir ya, kalau takbir drijinya di beber ini nganceri hadwa mangkibai, jadi sampai begini. Ini namanya nganceri ya, orang Allah bukan begitu, bukan Allah ya, juga bukan gitu Allah ya, Allah sampai sini
Allah, jadi nganceri pundak, nganceri, ya. Allah, Allah, Allahu Akbar. Ketika takbir, setelah takbir, tangan kanan ditaruh di tangan kiri, di bawah, taruh di bawah pusar, ya. Orang nang pas dur betul orang di bawah pusar agak ke bawah, agak ke bawah. Tahta surratika. Wa idza raka'ta lan endal narikane rukuk sira fadha mengko nyelehno sira yataika ing tangan loro ira yuk serehake ala raqabatika ing atase dengkul ira. Nek rukuk itu dengkulnya sing dicekel, ojo garis, jangan garisnya, jangan kakinya, tapi dengkulnya, lutut yang dipegang, ya. Kalau rukuk yang dipegang lututnya jangan sampai ke bawah. Saya kalau lihat ada ya anak-anak, ada yang sholat, ini mungkin bawaan dari mana ya, nggak tahu, mungkin dari rumah. Nah, makanya kalau kita sholat itu satu mazhab, biar apa? Biar serasi semua. Orang kok bito-bito. Ono sing modelnya ini. Allah. Tahu ndelok enggak? Di masjid biasanya ada. Allah. Sampai tekan gone kalian dubeng nggih, Pak. Nah, aku belum tahu lah dalilnya itu ya. Belum pernah lihat dalilnya. Terus kalau pas ruku yang dipegang lututnya, jadi ininya, bukan garisnya ini, bukan. Ya, kadang kita lihat, sampai wongnya dhuwur apa piye, ya, gimana ya. Ini yang dipegang lututnya sini, cukup lututnya aja. Punggung ini seperti papan, ya, papan yang lurus, punggungnya lurus. Ojo ngene, ya, kok ngene. Jangan juga begini, tapi begini lurus. Antara tangan ini diluruskan. Wa farrij lan bengkangna sira bena asabi'aka ing dalem antarané pira-pira driji sira. Dadi oleh nyekel kan ngene, plok. Nang dengkul ini posisinya begini. Ya. Posisi drijinya dilebarkan. Ya Ali wa Ali asfir. Ngramyang no sira bisubhi kelawan salat subuh. Wa shollilan salat sira al-maghrib ing salat maghrib. Ba'da ghayabis syamsi ing dalam sause surube srengenge biqadri halbisyatin kelawan kadar ngepuh wedhus. Fa inna dzalika mengko satemene mengkono hasfirarus subhi ilahi iku min khisalil anbiya setengah sangking pira-pira tingkai para nabi alaihim muka tetap iku ing atase iku tetep alaihim iku tetep muka tetep alaihim muka tetep iku ing atase anbiya assalamu utai tambahi keselamatan. Kalau sholat subuh bagusnya agak ramyang, artinya apa? agak apa, mundur, artinya apa? Ini sesuai beliau syekhnya kalau sholat subuh agak siang. Tapi rampiang bukan berarti sampai terus sering itu sampai keluar waktu subuh, tidak boleh. Artinya agak apa itu? Agak pagi tapi tidak sampai keluar waktu subuh. Nah, tapi kalau jamaahnya adanya pas adzan ya kamu jamaahnya pas itu. Jangan kamu pakai ini untuk tidur, tidak berjamaah, ya, tidak
udah lilir, dibangunin temannya udah bangun. Wah ini katanya apa tadi malam suruh subuhnya yang bagus ngeramyang nunggu agak kuning ya, wah repot. Ya. Ini artinya anjuran jamaahnya anjurannya kalau bisa sholat ya agak belakangan kalau subuh. Ya. Artinya agak di akhir waktu. Orang sholat dewe, tapi yang lebih utama tetap sholat berjamaah apapun alasannya yang lebih utama sholat berjamaah. Kembali lagi berjamaah tidak harus di masjid, berjamaah tidak harus di masjid. Masukan dari pemerintah, tidak berjamaah di masjid, kita ikutin aja, cari yang paling aman. Mengikuti saran pemerintah, saran majelis ulama dengan dasar kesehatan dan lain sebagainya. Terus mulai yang penting daerahnya apa itu lembaga Basul Mauqufah NU ya. Kalau MUI itu katakanlah saat ini bukan kita itu mengurangi hormat kita kepada lembaga ini, bukan. Karena apa? Karena kita juga menimbang dari bahwa keputusan MUI itu didasari dengan para senior, para ahli kesehatan. Coro bahasa fikih ahli hubrah. Contoh gampang begini. Kita mungkin tangan kita adik sakit. Tangan kita sakit mungkin kena pisau atau apa. Ketika kita periksa, katanya dokter tidak boleh kena air dulu. Karena apa? Kalau menurut dokter, ini kalau kena air ini tidak sembuh-sembuh. Maka kita boleh, cara kasarnya digebyur itu nanti bahaya, dilaprak cukup atau bahkan tayamum. Contoh kalau kita itu lagi sakit, mungkin sakit panas atau sakit apa, yang menurut dokter ini belum boleh kena air. Kalau kena air semakin berbahaya. Maka kita wajib mengikuti saran dokter karena dia sudah ahli khubrah. Bahasanya begitu, bahasa fikihnya ahli khubrah. Kita mengikuti itu. Tapi ya monggo, bukannya kalau ada yang mengikuti mungkin yang mengikuti tetap Jumatan di daerah, monggo terserah, bebas ya. Tapi kalau kita pendapatnya lebih amannya kita mengikuti keputusan majelis ulama. Bayar Jumatan tinggal dulu ya. Kalau agama Islam itu gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kita itu yang mudah, tapi harus digampangkan ya. Yang mudah. Kalau ada yang mudah, kenapa milih yang sulit? Kalau kita bepergian lebih dari 2 marhalah, kalau nggak kuat perutnya istilahnya agak lemes dan lain sebagainya, kenapa dia muka saja? Kan boleh, tidak berdosa. Kalau kita bepergian, kalau Imam Syafi'i, kalau 2 marhalah kita boleh jamaah, boleh qashar, kenapa kita tidak jalani? Itu rukhsah dari Allah. Ya, kenapa kita tidak jalanin? Enak deh. Digampangin oleh Gusti Allah. Termasuk cara alasan gampang itu begini. Dalam kitab kecil-kecil saja, kayak misalnya Fathul Qorib itu kan ada. Termasuk wamin a'dzaril jamaah itu al-matar. Ya bulu saubah. Termasuk udurnya jamaah itu adalah hujan.
yang membasahi baju atau mengotori baju. Itu masuk udzur berjamaah. Tapi nek jamaahmu nduk dhuwur ya udahno deres ya ora udzur lha piye? Ora udahan keras. Ya deh. Nah, udzur jamaah itu juga sama dengan udzur Jumatan. Nah ini banyu wae lho. Sing ora madharat cuman hanya basah saja. Gusti Allah enggak mangke. Hukum Islam mempermudah. Itu termasuk udzur Jum'ah atau udzur jamaah. Apalagi ini yang menurut ahli khubrah jelas-jelas membahayakan. Nah, untuk pendapat-pendapat lain silahkan. Yang ada ya kita ya mengikuti yang mudah, yang aman-aman saja. Nah, apa itu sholat subuh sudah agak ngeram-ngeram, sholat maghrib setelah subuh agak ke belakang. Ini adalah perilaku sholatnya para nabi. Ya Ali wa Ali alaika natapana sirabi sholatul jama'ati kelawan sholat berjamaah. Fa innaha mengkosaka meni sholatul jama'ah indallahi ing dalam munggu Allah iku kamasyika kaya dene mlaku ira ilal haji maring haji wal umrati lan umrah. Wa ma yahrisu lan ora demen ala sholatil jamaah ing atase sholat berjamaah. Sapa sing ora demen illa rajulun kejaba wong lanang mukminun kang iman. Qad ahabbu kan teman-teman wis mencintai wis nyenengi hu ing mukmin sapa Allahu Gusti Allah. Wa ma yazhadu lan ora sengit fiha ing dalam sholatil jamaah sapa illa munafiqun kejaba wong munafik. Sifate munafiqat abghadahu kan teman-teman wis bendu ing munafik sapa Allahu Gusti Allah. Salatlah berjamaah. Sesungguhnya salat berjamaah itu menurut Allah itu pahalanya kamasyika ilal haji wal umrah. Seperti kalian berjalan untuk melaksanakan haji dan umrah. Tidak ada orang yang mencintai sholat berjamaah kecuali orang tadi adalah orang-orang mukmin yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makalah ini lantas dibuat pedoman bahwa orang yang melarang atau pemerintah yang melarang berjamaah di masjid lantas diikutkan orang senang. Aku mau sholat berjamaah di masjid, diarani mau munafik. Jangan salah tempat. Artinya apa? Di sini tidak ada keterangan bahwa sholat jamaah di masjid atau di mana pun. Artinya tidak ada orang yang mencintai sholat berjamaah kecuali orang itu adalah orang yang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada orang yang tidak menyukai sholat berjamaah kecuali orang munafik. Orang munafik yang tidak disukai oleh Allah atau orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melarang berjamaah di masjid itu bukan berarti dikatakan orang munafik. Tidak, dianjurkan sholat berjamaah di rumah masing-masing, paham? Dianjurkan sholat berjamaah di rumah masing-masing dengan alasan udzur. Apa rupanya udzur? Ya khauf. Udzur apa khauf? Lah khauf itu ada bukti, enggak ada korina, enggak. Itu menurut orang-orang ahli khubrah. Jadi rasa takut itu beralasan karena ada korina. Menurut orang-orang ahli khubrah itu bahwa virus itu memang tidak tampak tapi berbahaya sekali dan ini bisa
memakar kepada siapapun dimanapun. Paham ya? Sehingga apa? Ya itu tadi. Ya monggo. Ya aliyu ali ahabbul ibadi utawi paling dicintai ini piro-piro kaula ilallahi ta'ala mugi Allah ta'ala mulur Allah. Ahabbul ibadi utawi paling dicintai ini piro-piro kaula ilallahi maring mugi Allah ta'ala mulur Allah. Iku abdun kaula sifat abdun sajidun kang ahli sujud. Yaqulu kang ucap sapa abdun fi sujudi ing dalam sujude abdun rupane ucapan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi do pangeran ingsun ini satemene ingsun iku zalam tu nganiaya ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun. Faghfir mongko mugi ngapura panjenengan li marang ingsun. Zambi ing dosa ingsun fa inna mongko satemene kelakuan iku layak pirora bisa ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta kejaba panjenengan. Paling dicintainya hamba menurut Allah itu adalah hamba yang ahli sujud, yang dia berkata dalam sujudnya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Ali wa Ali alaika ay ilzam alaika, namanya isim fi'il amal. Alaika ay ilzam alaika natabana sira bi sholati duha kelawan sholat duha fis safari ing dalam lalungan wal hadari lan ing dalam omah fa innahu mongko satemene duha fa innahu mongko satemene kelakuan iku idza kana ing dalem nalikane ana. Fa inna mongko satemene kelakuan iku idza kana ing dalem nalikane ana apa kelakuan yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku yunadi undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang min fawqir syarafil jannati saking dure kemuliaan swarga. Rupane pengundang sampai aina alladziina kanu yusalluna ad-duha. Aina iku di alladziina dewa kasulai alladziina kanu kang ana sapa alladziina ana iku yusalluna padha salat sapa alladziina ad-duha ing salat duha. Udkhulu padha mlebu sira kabeh mimba biduha saking pintu swarga duha bisalamin kelawan selamat aminina tur hale padha aman kabeh aman sentosa. Jadi pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada sahabat Ali kon netepi salat duha, istiqomah menjalankan salat duha baik di perjalanan maupun di rumah. Karena apa? Sesungguhnya besok di hari kiamat itu ada orang malaikat yang memanggil-manggil di atas kemuliaan surga. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Mana orang-orang yang suka menjalankan salat duha? Masuklah udkhulu min babi duha bisalamin amin. Masuklah ke apa itu? Masuklah dari pintu surga duha. Jadi ada pintu surga yang namanya duha, babud duha. Babud duha. Sudah sering sholat duha atau belum? Kemarin sudah dilatih, ya, kemarin sudah dilatih sebelum sekolah wajibkan sholat duha terlebih
dahulu. Dulu waktu Abah itu masih ngaji juga, Abah itu nangani bocah. Ini pas jadwal sholat duha, ini kita sudah nunggu di situ di depan pintu sambil bawa buku gitu ya, bawa buku ditunggu. Bocah sholat duha itu sudah pakai seragam sekolah. Kalau nggak ditungguin ya begitu, namanya juga anak masih sekolah. Anak masih sekolah itu anak masih gaul bah, ya. Lagi pubernya, makanya harus dilatih. Ini harus dilatih. Cah putri sendiri, tidak usah ikut jamaah, cah putra sendiri. Jadi jamnya sebelum jam sholat itu sudah ada keloncengan dulu atau bagaimana pengumuman, nanti ditungguin telat dipukul apa ditakzir double sholat duha ya, meskipun cuma 2 rakaat ya. Belajar istiqomah, al istiqomatu khairum min alfi karomah. Sedikit tapi istiqomah. Loh, kalian saja istiqomah bisa kok. Istiqomah apa? Bangkong. Tidur pada subuh aja bisa istiqomah, ya deh. Bisa istiqomah kan? Masya Allah, apa meneh Ramadan begini, Masya Allah, bah. Nikmatnya tidur pada subuh. Apa itu sahur, karena kita itu udah kenyang. Ini kan pasti enak tidur ini. Habis subuh paling enak ya ini. Kalau nggak terbiasa, pusing. Jadi ngantuk tapi tak tidur kan malah gak enak, pusing lah. Pusing. Dulu apa itu memang kalau bercerita soal pondok itu memang macam-macam ya. Kalau dulu kita di Ngawi itu pondok kampung, desa, tapi dari segi amaliyah ini diamalkan. Hampir anak-anak itu rata-rata begitu. Apa yang dia kaji langsung diamalkan. Itu begitu. Tapi ketika kita pindah lagi di pondok lain yang besar, ya ada pengamalan itu. Pengamalan itu harus sendiri-sendiri. Pengen ngamal mau buat diamalkan sendiri. Karena apa? Prinsipnya kalau di pondok besar yang kita ngaji itu, memang di situ yang memang ditekankan adalah teori ngajinya, ben pinter itu piye. Makanya di situ tidak boleh puasa, tidak boleh wiridan. Karena apa? Yang ditekankan adalah belajar. Al-ilmu bitta'allum la bisawm wala bilwirdi. Ilmu itu dengan belajar, tidak dengan wiridan, tidak dengan puasa. Berarti tidak usah puasa Ramadan, bah koplak sisa. Kalau Ramadan itu kan wajib. Maksudnya hari-hari biasa tidak boleh, sama beliau para masyayikh itu tidak memperbolehkan kita berbuat puasa sunnah. Artinya apa? Yang ditekankan adalah belajarnya, ngajinya, bukan puasanya. Puasa itu kalau sudah pulang, mengamalkan ilmu, wiridan semua dikasih, hizib dikasih, ijazah dikasih. Itu kalau sudah lulus. Artinya apa? Ketika di pondok khusus fokus belajar ilmu. Belajar ilmu karena apa? Kalau kita puasa, coba ya dirasakan sendiri. Kalau kita puasa, deres itu giat nggak? Ada kalau nggak betul-betul, masya Allah, masyakohnya luar biasa kalau puasa. Makanya kalau Abah, kalau suruh matang buluh dengan puasa, angkat tangannya posone yang angkat tangan. Berat. Kalau saya ngaji itu insya Allah mungkin bisa, tapi puasanya belum bisa. Puasa sunnah itu godaannya agak banyak. Ini puasa Ramadan semua kan puasa, tidak ada yang menggoda kan gitu.
Kalau puasa karena terbiasa belum terbiasa puasa sunnah. Ya, itu beda-beda teori ya, lain pondok. Makanya kalau kalian jangan mondok di sini toh. Ya, besok kalau merasa udah selesai mungkin secara kuliah rampung, ngaji Quran rampung, ya cari pengalaman yang lain juga. Biar ngerti pondok lainnya, ya sistemnya, untuk belajar, tidak untuk nambah wawasan. Ya ngerti begitu. Wa ma ba'asa lan ora ngutus sama Allah Gusti Allah min nabiyyin sayang nabi illa wa amaru kejabaran perintah sama Allahu ing nabi di salat duha kelawan salat duha. Jadi Allah itu tidak mengutus nabi kecuali Allah telah perintah nabi itu dengan menjalankan salat duha. Artinya sholat duha ini sudah dianjurkan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalankan sholat duha. Sholat duha itu sholat jalbur rezeki. Tapi kita sholat duha udah usah mikir duit. Boleh sekadung mono diterangke sholat duha jalbur rezeki, nanti akhirnya kalau yang sudah sudah pulang di rumah sholat duha rajin masih belum kaya juga, ini malah ngeremeng kan bisa. Jadi sholat duha itu berarti apa tak bener. Jadi sholat duha itu mari sugih. Aku sholat duha wis pirang-pirang tahun kok isih pancet kere. Nah ini sing repot. Kere sugih itu sudah ada ukuran ya, sudah ada takaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting iso iki dadi sugih ati. Nggih, sugih ati. Wong nek sugih ati sugih tenan. Kalau pandangan orang atau pandangan manusia, kadang kita dilihat wong sugih, mbakne mobil. Naikannya mobil, rumahnya tingkat, tapi dia nggak tahu bahwa kita hutangnya banyak. Nah gitu ya, ya repot sudah hutang, nah itu repot. Makanya orang yang paling bagus itu adalah orang yang memang bisa mensyukuri apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Jadi nikmati saja. Alhamdulillah. Semoga alhamdulillah paling bagus alhamdulillah. Ya misalnya kita itu baru dikasih rezeki Allah berupa jadi mati saja. Temennya kirimannya 700.000, kita cuma 300.000, alhamdulillah. Ada anak yang kepingin modal tapi tidak bisa. Orang tuanya tidak bisa ngasih kiriman. Kita yang kita pandang di bawah kita. Harus ndelok sing kirimane oke, sing iso wae. Lah iku malah ora dikirim. Lha ngono ya. Iku malah dikirim. Berarti alhamdulillah. Ora usah mikir bajuannya, ora usah mikir kebutuhan nanti mau lebaran dan lain sebagainya. Tak usah. Kayak cah cilik wae. Dinikmati saja. Alhamdulillah. Kita sudah berada di pondok sudah alhamdulillah, sudah alhamdulillah. Ya aliyu ali min karamatil mukmin iku setengah sangking keramate wong mukmin. Keramate apa? Kemuliaan ya. Keramat itu aslinya kemuliaan. Min karamatil mukmin iku setengah sangking kemuliaane wong mukmin zaujatun utawi di bojo wadon muwafaqatun kang den tulungi Allah atau muwafiqah sing nyocoki atau muwafiqatun kang nyocok
nyocoki ati ngono ya kena ya. Zaujatun utawi bojoatun muwafiqatun kang nyocoki ati. Cocok karo karepe ati. Napa karepe ati wong lanang kok apik rata-rata padha. Siji duwe bojo ayu, salehah. Nggih, manut wong lanang, taat karo wong lanang. Iso makna dan lain sebagainya. Jare wong lanang jeneng pokoknya orang kaprah. Seorang laki-laki itu jangan repot. Tapi nek laki-laki itu konsekuen. Nek seorang laki-laki itu konsekuen. Jelas, orang pelin-pelan. Wong itu kalau perempuan itu pelin-pelan. Dengan apa ya, bergantinya umur. Kalau laki-laki kan umur 17 sampai 20 ditanyain pengen duwe pacar sendiri, mesti pacar yang cantik mesti ya. Masa kalau dia pengen pacar yang tidak cantik kan nggak mungkin. Duwe calon bojo sing umur 25 tahun ke atas ditanyain lagi pengen bojo sing piye, tetap sing ayu. Umur 40 ditanyain lagi kamu pengen istri yang cantik, banyak, semak, solehah. Umur 70 tahun jenis mati ditakoni pengen bojo sing piye mbak, sing ayu. Ini kalau seorang laki-laki begitu. Ini perempuan kan tidak. Umur 17 sampai 21 tanyain adalah laki-laki yang tampan, yang ganteng. Umur 23 ke atas ini mengharapkan laki-laki yang mapan. Orang kudu ganteng gak apa-apa. Nah, orang kudu ganteng gak apa-apa. Umur 40 tahun ke atas mengharapkan laki-laki yang setia. Yang mencintai apa adanya. Umur 50 ke atas ya ini tadi dia pengen seorang laki-laki yang tidak meninggalkan dia sampai akhir hayatnya. Perempuan begitu, ora kudu ganteng kan wong wis lanang cilik enom sampai tua ditakoni ngene sing ayo. Bedane carane karo cawe itu begitu. Cawe itu kan wis tua sithik wis tidak berharap sendiri-sendiri kan. Paham? Bedanya begitu. Nah ini termasuk kemuliaan orang mukmin itu mempunyai istri yang cocok, istri yang solehah, cantik, cocok dengan hatinya. Itu termasuk kemuliaan. Tapi nek wong mukmin duwe bojo sing ora nurut karo wong lanang, dicoba karo Gusti Allah, mumet. Sing lanang wong halus, sing wedok dada duwet, luweh-luweh. Sing lanang kene nang omah nyuci, nyapu dan lain sebagainya, sing wedok meluyur. Apa ini kan gitu. Cuma Gusti Allah, masya Allah ya. Makanya termasuk kemuliaan orang mukmin adalah mempunyai istri yang cocok di hati, cocok dengan syariat. Artinya istri yang salihah. Wassolatu lan sholat jama'atan lawan berjamaah. Termasuk karomah kemuliaan orang mukmin adalah menjalankan sholat berjamaah, apalagi jamaah sholat subuh. Paling abot ku sholat subuh, Jung. Ya nggih. Paling abot sholat subuh, apa meneh waktu Ramadan kayak begini. Habis sahur, apalagi sahurnya agak awal jam 2, wadah tambah kuat. Kalau sahur dipepetkan dengan waktu subuh saja, biar enak, tidak tidur lagi. Nah, kalau kita sahurnya jam 3 atau setengah 3, nanti masih nunggu subuh lama, masih tewas.
gitu. Tapi pas bukanya aneh, makanya lebih baik agak sahur itu agak mepet, tapi tetap sahur ya meskipun kuat. Karena apa? Fa inna fis sahuri barokah. Jadi apa itu? Sahur itu termasuk anjuran sunnah. Preh kuat terus gak sahur kan. Bahkan dianjurkan kalau sahur makan yang banyak. Biar apa? Biar kuat puasanya. Ngono nggih. Nek buka aja akeh-akeh. Kayak wong kemaruk wae. Buka ndak usah banyak-banyak. Kalau kebiasaan orang Jawa, kebiasaan kita itu kan kalau buka itu kayak karena seharian tidak makan, sehingga apa di meja itu ada cola, ada es teh, ada es dawet, ada es buah, ada semua di rumah. Kalau di rumah ya, kalau di pondok ya wawalan. Nah itu nanti masih ada lauknya macam-macam. Sebagai request dari anak-anak. Yang satu pengen ayam, yang satu pengen lele, yang satu pengen ini. Anak-anak karena puasa itu pengennya anak-anak. Ini tidak bagus. Tidak bagus. Jadi nanti jadinya tidak apa itu maksud dan tujuan puasa nanti lago. Karena apa? Hilang dengan kemaruk berbuka tadi. Diwargi akhirnya pagi nanti kita nanti pas taraweh tidak kuat, fisiknya lemah karena apa tadi maghrib itu bukanya kebanyakan. Buka sedikit wae, nanti setelah taraweh baru makan lagi. Makan jadwalnya sudah tidak ada, Pak. Jadwalnya itu buka sama sahur doang. Dan kalau habis apa itu taraweh makan lagi ya wah, uang kita sudah habis, Pak. Ya repot ya. Kalau anak santri saya penting apa? Saya penting sebagai warak naik ya. Saya penting warak ojo keluarga. Wajiranun lan pira-pira tangga yuhibbunahu kang seneng sapa jiranhu ing mukmin. Termasuk kemuliaan orang mukmin adalah mempunyai tetangga-tetangga yang menyukainya, mencintainya. Ini termasuk karomah orang mukmin. Tapi itu tadi seringkali kita jumpai, ya, sering sekali kita jumpai di mana ada seorang ulama yang yang betul seorang ulama itu biasanya coba tonggolnya ya rajin. Sehingga ada itu kalau di sarang itu dekatnya persis orang tamu mulai misuh-misuh kayak mau wedok. Pada rumahnya itu dibangun kayak bocah santri. Tapi lambe ini masya Allah orang sarang kan. Oleh nyebut namanya saya sakarepe dhewe. Terus karo miso-miso. Lho ngono iki ya tidak digubris koyo wong edan. Santri yang enggak ada yang tapi diperhatikan. Tapi juga itu tadi ngomongnya itu masya Allah. Ya jadi di mana-mana kayak begitu. Di Ngawi juga begitu. Jadi ada tetangga yang memang tidak menyukainya. Atau kadang kalau peribahasa orang Jawa, jadi ibaratnya lampu ini lampu apa? Lampu ini, lampu apa jenisnya? Namanya lampu sungle atau lampu listrik neon. Itu kalau kita di dekat itu kan silau, tidak kelihatannya dari jauh. Kelihatannya dari jauh. Karena terlalu dekat, padahal nggak kita. Sehingga banyak lingkungan pesantren yang memang tidak menyukai. Paham maksudnya? Banyak. Coba kalian nanti kalau belajar di pondok-pondok lain, di Klaten juga begitu.
lingkungannya banyak yang tidak suka. Karena apa? Orang-orang jauh pada datang, tapi kita tidak ada yang tahu. Tapi lama-lama ya begitu. Lama-lama kelihatan. Nah, baru ketika jelas kelihatan baru tampak. Itu loh, ya. Nah, ya kita nikmati. Jadi termasuk kemuliaan orang mukmin mempunyai istri yang solehah, bisa menjalankan sholat berjamaah, punya tetangga yang apa itu yang baik dengan kita, dengan orang mukmin itu sendiri. Faslun hada faslun fi shaum wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'ala bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa abisna fi tariqatihi wa mu'afatihim minal fitan. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asyani wa daraji abdaka ya jirata ya mu'ailal judi wal karami. Sallallahu alaihi wasallam.